Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fi ihatati ilmi Allahi bika. Ketahuilah seyogianya bagi kalian untuk bertafakur di dalam meliputinya pengetahuan Allah kepada kalian. Wa nadharuhu ilaika, dan senantiasanya Allah melihat kepada kalian. Wattila'uhu 'alaika, dan melihatnya, memperhatikannya Allah kepada kalian. Sebagaimana Allah katakan, qala Allah Ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan betul-betul kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang berkata di dalam jiwanya. Tuwaswisu bihi nafsuhu, apapun yang tergerak dalam hatinya. Waswasa yuwaswisu, waswasun diambil daripada kata fa'lala. Maknanya waswas itu ilqa'ul khafi bi sautin aw ghairihi, adanya sesuatu yang tersembunyi, baik berupa suara ataupun yang tidak bersuara. Bima yasma'uhu al-insan aw ghairihi, yang sekiranya didengar oleh orang itu atau selainnya. Maknanya waswas itu suatu bisikan di dalam hati yang tergerak dalam diri manusia, yang semuanya itu digoda oleh setan. Jadi setan itu menghembuskan kepada kita bisikan-bisikan, maka disitulah namanya waswas. Waswas itu bukan bimbang kayak kita wudu, kita sholat berapa rakaat sekarang, 2 apa 3 ya, waswas ana, bukan cuman itu waswas. Apapun bisikan berupa suara atau tidak, itu waswas. Ada beberapa kejadian di televisi, orang bunuh orang tuanya. Ditanya kenapa ente bunuh? Ada bisikan dalam hati. Bisikan itu ya waswas. Nanti kita akan bahas bagaimana waswas ini bahayanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kali manusia yang dicoba untuk waswas adalah ayah kita Nabi Adam alaihissalam. Waswasa lahum syaitan, maka setan mewaswasi keduanya. Nabi Adam itu sama Siti Hawa diwaswasi, diwaswasi tadi itu dibisiki dengan bisikan yang tidak baik, akhirnya terjerumus ke dalam kebinasaan. Meskipun konteks ayat di sini ma tuwaswisu bihi nafsuh, apapun yang kalian bisikkan dalam hati kalian kami tahu. Cuman kita perluas pembahasan kita, waswas itu adalah bisikan yang ditiupkan oleh setan dalam hati manusia. Waswas ini bahaya. Ya, waswas ini bahaya dan tidak akan selamat manusia kecuali dengan ilmu agama. Maknanya tahu apa gerakan ini waswas ataupun tidak. Makanya ulama mengatakan, Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ada 7 maratib waswas, 7 tingkatan waswas. Kalau enggak ini setelahnya ini, enggak bisa digoda ini selanjutnya ini, terus begitu. Yang pertama, setan mewaswasi min syarril kufri wasyirki wa mu'adatillahi wa rasulih. Pertama kali yang diwaswasi setan ini dibisikkan kepada kita untuk kufur, murtad, syirik, memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini tujuan setan. Makanya ketika diminta untuk sujud kepada Nabi Adam dia enggak mau, kemudian dia minta kepada Allah untuk ditangguhkan, maka setan mengatakan, akan aku goda dari hamba-hambamu semuanya. Jadi pertama kali setan tujuan utama menggoda kita adalah agar kita syirik, memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah, nggak percaya lagi, nggak beriman lagi. Wah ini biasanya yang masuk semacam ini orang-orang yang sifatnya nggak tahu ngaji, nggak tahu taklim, dikit-dikit
mendapatkan dia katakan ilham, sebenarnya cuman hasil pikirannya dia. Mengatakan, di mana Tuhan saya? Ana mencari Tuhan. Ini sebenarnya was-was yang ditiupkan oleh setan kepada hati seseorang, yang intinya agar dia kufur. Paham? Intinya memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah, kafir, syirik. Pertama kali tujuannya itu. Kalau nggak bisa, yang kedua, al-martabatus tsaniyah. Martabat yang kedua apa? Min syarril bid'ah. Kita diajak untuk berbuat bid'ah, yakni bid'at fid din, alladzi la asla lahu, bid'ah dalam agama yang tidak ada asal muasalnya. Kita ikut pemahaman-pemahaman yang nyeleneh, yang mengatakan Nabi terakhir bukan Nabi Muhammad. Kita ikut, kita dibisiki ya dengan bisikan itu agama itu benar. Mending ente ikut agama itu juga, itu Islam itu. Islam apa? Islam nabinya nabi baru. Agar kita berbuat sesuatu yang bid'ah, dengan bid'ah lebih dekat masuk ke dalam kekafiran. Tapi tidak akan pernah setan itu membisikkan kepada kita berbuat bid'ah yang ada asal muasalnya dalam syariat. Seperti bisikan setan kepada kita berbuat tahlil. Enggak. Setan bisikan kita kepada untuk ikut maulid. Enggak, sebab maulid sama tahlil termasuk bid'ah yang di dalamnya tahta asli syariah, di bawahnya sudah berdasarkan syariat. Makna bid'ah di sini yang nyeleneh-nyeleneh. Ya, ikut nabi baru, berbuat sesuatu yang dalam syariat tadi itu baru cuman ditolak. Ikut pemahaman keturunan malaikat ada, itu ikut, dibisikkan. Ini orang-orang tidak punya ilmu ikut. Di Jombang ada namanya Pak Jare, katanya titisan Nabi Isa. Dia dibisikkan, ikut. Ada Islam Jasun, Jawa Sunda, nama nabinya Nabi Tukimin. Dibisikkan ikut. Bahkan jamaahnya Tukimin hadza 3.000 orang. Bukan 300, 3.000. Kayak Ridwan loh. Besar. Iya. Akhirnya dengan bid'ah tersebut jatuhnya kemana? Syirik. Itu setan terus. Katanya daripada sekarang itu ikut Islam yang gitu-gitu aja. Ini ada nabi baru ini, crash. Masih baru ini, nanti Hasan ikut. Akhirnya ikut. Ya. Misal setan ini nggak bisa sama yang kedua, min syarril bid'ah, dia diseret untuk berbuat bid'ah, nggak bisa, baru yang ketiga ini yang sering. Apa? Dia min syarril kabair ala ikhtilafi anwa'iha. Dia ajak kita berbuat dosa, tergantung dosa besarnya seperti apa. Dosa besar nggak harus bunuh, ya, nggak harus berzina, nggak harus minum khamr, dosa besar itu. Mencaci orang muslim yang tidak ada dalam dirinya apa yang dicaci, dosa besar. Bahkan ya, shaghair kalau diremehkan jadi kabair. Dosa kecil, itu nyubit. Ada apa itu nyubit anak? Dosa shaghair, masalah. Ya kalau ngantemin tidak boleh, nyubit-nyubit tidak apa-apa. Akhirnya jadi kabair. Semua yang bisik ini siapa? Setan. Ya. Apalagi yang besar seperti membunuh, zina, bahkan muqaddimatuz zina. Awal mula zina kan tidak mungkin orang tahu-tahu zina, kan tidak ada muqaddimahnya. Kenalan. Berawal dari nadratun, fabtisamatun, senyum, fasalamun, kirim salam, fakalamun. Zaman-zaman itu jahiliyah dia ini loh. Awalnya kan nadrah. Wah, cocok. Fabtisamatun, senyum. Senyum juga, ada sinyal juga. Fasalamun, baru berani kirim salam. Kirim salam dari ini, atau titip salam, atau mungkin pakai SMS. Assalamualaikum ukhti.
Ada pas bungkusnya ukhti wala akhi sama, ada syaitan ada. Dijawab juga sama sana, waalaikumsalam akhi, sama bodoh sudah. Fasalamun fakalamun, kalau sudah salam dibalas, di sana juga ada setan, di sini juga ada setan. Fakalamun, berani ngomong. Terus fakalamun, tanya dari mana, siapa namanya, apa hobinya, enggak. Terus nyambung, baru famau'idun, janjian. Nanti Rabu sore ada pelajaran, udah ada kosong. Yo, rohanya Ustaz Mustafa. Ketika famau'idun dipola dengan was-was tadi dari setan tadi itu, faliqa'u, baru ketemu. Kalau sudah ketemu, kata Nabi, tidaklah berdua seorang yang bukan mahramnya, maka setan ketiganya. Kalau sudah famau'idun faliqa'u, yang terjadi zina. Ada orang bilang, cuman di kamar berdua. Laopo berdua ngapain? Ngaji tapi kira ya. Sudah. Lah itu yang bisiki siapa? Setan. Akan janjian di bakso. Setan yang ngomong, pegang tangan nih, pegangan. Lah ya ini. Kurang deket, pegangan gak apa-apa. Pegang. Siapa yang yuwaswis hada? Syaitan. Hakada. Wa ma'a ikhtilafi anwa'iha, bermacam-macam dosa besar itu, kurang ngajar sama orang tua, makan riba, semua yang bisiki apa? Setan. Makan riba, bunga bank, katakan gak apa-apa. Itu yang mengharamkan ulama-ulama yang salaf, yang kholaf dikatakan itu hadiah dari pihak lembaganya, dari pihak bank. Gak apa-apa mau hadiah. Ya. Ada yang mengatakan juga sekarang cari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Apa terpaksa ini. Ada yang alladzi yuwaswis syaitan. Yang ketiga, kalau nggak bisa, yang keempat apa? Min syarris shaghair. Baru setan membisikkan kepada kita shaghair, dosa-dosa yang kecil, ya, yang mungkin seperti yang ngerasani, ya, ngerasani temennya, ngerasani sohibnya, nggak ada benernya, semua sohibnya salah. Yang diingat kejelekannya orang, bukan kebaikannya. Hati-hati, orang itu kalau sudah biasa ghibah. Ada satu hadis, barang siapa man mata wa huwa musirun 'alal ghibah, barang siapa yang meninggal dia biasa ghibah, maka dia orang pertama kali masuk ke dalam neraka. Dan barang siapa yang meninggal dan dia sudah tobat dari ghibah, maka terakhir masuk ke dalam surga. Memang kecil, tapi kalau sering jadi kabair. Jadi orang dipandang apanya? Jeleknya semua, nggak ada baiknya. Ini orang ini di hatinya ada penyakitnya. Kata ulama, orang biasa ngerasain itu di hatinya ada anjingnya. Ya apa anjing? Setiap ada yang lewat pasti menggonggong. Yang lewat orang besar menggonggong. Yang lewat tukang jamu menggonggong. Yang lewat ulama menggonggong. Orang awam menggonggong. Sama. Yang lewat fulan dirasani. Datang fulan dirasani. Majelis, habis satu majelis, hatam. Datang duluan dirasani, datang duluan. Jangan cuk modalnya. Salah. Datang terakhir dirasani enak. Gak moco, gak apa. Oleh berkatan, anak bisa gitu. Salah. Ya enggak? Repot, duduk di depan dibilang dari Hadramut ya Hanu harokat, duduk di depan, ada apa di depan? Ada Syiban. Wis. Duduk di belakang, ditarik sama tuan rumah, suruh maju. Ngomong lagi, suf. Sengaja di belakang, cek ditarik. Wis mari, wis entek. Semua salah di pandangan dia. Ada shaghair. Iya enggak? Shaghair. Kalau sudah sering shaghair jadi apa? Kabair. Kabair kalau sudah sering, maka naudzubillah terjerumus ke dalam kekafiran dan syirik. Ada shaghair.
Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa? Yang kelima. Wa min syarri istighalil mubahat. Setan mengajak kalau nggak bisa shaghair, kita dibiasakan kepada hal-hal yang mubah, yang dengannya jatuh kepada perbuatan mala yakni perbuatan yang nggak manfaat. Mau sholat, lagi lihat TV, setannya bilang, sik tunggu, belum iklan ini, santai aja, tunggu. Yang kita lihat bukan maksiat, ya mungkin film apa, acting tak, kungfu tak, kan ya jus, mubah, gak apa-apa, lihat dulu. Terus disibukkan begitu, akhirnya telat sholat, bahkan meninggalkan sholat. Orang makan, makan, kata setan, makan yang banyak, cek lemu, kayak ulama ente, ada haibah ulama gurus, makan yang banyak. Setelah makan, ngantuk. Gak ngafal murojaah di belakang selonjor, ngap tidur juga. Ada yang bisikan siapa? Setan. Banyak begini. Nah, anak pagi memang tidak makan, tapi kalau malam anak kodoan, sama aja. Ini semua yang mubahat lebih daripada kadarnya. Alladzi yuwaswis huwa syaitan. Yang goda setan. Terus misalkan mubahat gak bisa, maka baru yang keenam. Apa yang keenam? Min syarri istighalil mafdul alal afdal. Dahulukan yang tidak penting daripada yang penting. Kalau tadi mubah, kalau sekarang yang gak penting, kayak apa? Ente liburan nih lo, mutolaan ndak? HP terus. Mari game ini gak cocok, ganti game ini. Janjian PS-an, bilang tarwih, Ustaz. Apa tarwih? Refreshing, Ustaz. Pondok anak mahmum. Siapa bilang mahmum? Enggak tahu belajar mahmum. Pondok hafalan terus. Ini hafalan kalau bisa enggak masalah. Kadang hafalan enggak setoran. Ya mahmum di luar. Ya enggak. Atau orang tua diingatkan, ente antum anaknya biasa main PS di sini. Kasihan Ustaz, anak-anak di pondok belajar. Anak bilang, lalu sunudzon antum ini. Anak tahu mereka. Nah, akhirnya setan begitu. Main HP. Terus sampai zuhur, gak kroso. Lihat film. Bahkan Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya Al-Kashfu wa Tabyin fi Ghururil Khalqi Ajma'in, golongan orang-orang yang tertipu. Siapa? Kita yang punya ahlul ilmi. Beliau mengatakan termasuk orang pertama yang tertipu adalah orang yang punya ilmu. Dia mengatakan dalam dirinya, ana punya ilmu dan ana punya makanah indallah, ana punya posisi di hadapan Allah. Akhirnya dia tarkul amal, meninggalkan ibadah. Dia merasa dengan ilmu dan afdoliyahnya ilmu, ya enggak? Man salaka tariqun yaltamisu bihi ilman, orang alim tadi itu derajatnya ditinggikan, merasa dirinya ini sudah makanah indallah. Akhirnya tinggal no amal, kalah sama yang awam. Awam qobliyah ba'diyah ada, kita kadang qobliyah ba'diyah enggak ada. Maghrur kita ini. Duha, orang kadang 8 rakaat. Kita salat duha 2 rakaat enggak pernah. Qiyamul lail apalagi. Suruh ceramah qiyamul lail mantap. Qiyamul lail ente tahu, menyinari hati. Hati yang kelam kayak amahadai tersinari kalau dengan qiyamul lail. Yang dibilangi nangis. Ya Allah, doakan Ustaz, tak doa no ente. Iya. Coba tanya antum bangun Ustaz. Kadang-kadang kalau anak enggak tahu bangun. Nah ini maghrur. Apa maghrur? Tertipu. Banyak, terutama sampai beliau dalam kitabnya itu Masya Allah dibuka semuanya. Ada maghrur ahlul ilmi, ada maghrur abna ahlul ilmi, anaknya ulama. Banyak yang tertipu. Sampai bahkan beliau mengungkap begini, orang yang punya ayah alim, punya jad alim atau wali, dia iktimad dengan amal kakeknya, amal orang tuanya. Dengan kaidah barang siapa yang cinta kepada seseorang akan cinta kepada anaknya. Allah sudah cinta kepada ayah saya, pasti cinta kepada saya. Tapi belum tentu. Akhirnya dia meninggalkan belajar.
meninggalkan beramal, maghrur. Ya kan? Banyak abna ulama tadi itu yang tidak jadi. Yang jadi kayak orang-orang orang mungkin anaknya petani, yang ayahnya bukan ulama, anaknya pedagang. Tapi kalau anaknya ulama yang jaga nasab ulama, kemuliaan ayah itu sulit. Makanya janganlah taghtar bin nasabi. Kata Imam Haddad, jangan tertipu dengan nasab. Datang satu riwayat, ada seorang yang bernama Yaqut al-Arsy, seorang ulama wali min auliyaillah, anaknya budak, bapaknya budak, punya anak Yaqut al-Arsy. Punya julukan al-Arsy sebab punya karomah, kalau lihat ke atas kelihatan arsy. Yauminal ayyam, jalsah semacam ini, ketika datang Yaqut, lagi banyak orang taklim kepada beliau. Di belakang ada satu orang sayyid, keturunan Rasulullah, yang jahil. Lihati, setelah menyampaikan selesai, orang pada selaman dengan Yaqut al-Arsy itu. Ada yang cium kakinya, ada yang ngerangkul. Selesai, orang pada buyar, sayyid ada maju dan mengatakan, ya Yaqut, wahai Yaqut, ana lihat ente gak pantas dicium tangannya. Kenapa? Sebab ente anaknya budak. Yang patut dicium anak sayyid. Sebab di sini mengalir darah Rasulullah SAW, afdhalul makhluk. Anak yang patut dicium. Kata beliau, "Thaib." Beliau mengatakan, ya sayyid, kalau tangan anak dipotong, ente jual ke pasar gak bakal laku. Karena anak keturunan budak. Tapi karena anak ikut jalannya kakeknya antum, anak mulia. Antum ikut jalan kakeknya anak, antum hina. Ya. Anak gak mau ikut jalan kakek anak ikut jalan kakek antum. Yang alim, fadil, wali, gutu, wari', zahid. Anak ikut. Anak jadi seperti ini. Lah antum gak mau ikut. Antum iktimad dengan amal mereka. Seakan-akan Allah kalau cinta sama seorang, Allah cinta keturunannya. Belum tentu. Nabi Nuh alaihissalam ketika terhanyut anaknya dengan banjir tadi itu, Allah katakan, innahu laisa min ibnik, innahu amalun ghairu saleh. Bukan anakmu sudah Nuh. Itu perbuatannya enggak soleh, enggak baik. Nabi loh, anaknya enggak diakui sama Allah. Maka ente jangan maghrur. Terutama sayyid, jangan. Justru sayyid disebutkan kalau dia berbuat baik, pahalanya double. Kalau dia berbuat jelek, dosanya double. Pahalanya double gara-gara dia pahala amal dan pahala qudwah. Dia akan meneladani. Tapi kalau dosanya dua, dosanya amal dan dosanya qudwah, sama. Orang bakal ngira, oh sayyidnya gitu apalagi anak kena. Makanya jangan maghrur, jangan tertipu. Orang-orang yang tertipu di luar ini khulu, ente ingatkan aja. Ente tidak sholat, oh jadi wali Habib, sudah punya kaplingan di surga, tidak bakalan nggak lari ini. Banyak begitu. Ente kenapa kok ikut pemahaman seperti ini? Wah, itu kan anak sudah ibarat anak itu seperti di kantongnya jadi. Tak bakal keluar dari kantongnya. Iya, dia pikir sing jaga malaikat jamaah, pikir itu. Makanya jangan maghrur. La taghtar, jangan maghrur. Siapapun itu. Yang repot sudah bukan abna ulama, maghrur. Wah, nemen ini. Ngomong abi bukan abi, abiana apa bende, alim. Ya enggak, apalagi. Yang maghrur biasanya orang yang punya seperti itu. Ya, makanya tarbiyah kepada anak dari ayah tadi itu, ayahnya ulama, anaknya jarang. Tarabba bi abi, jarang. Dia tarbiyahkan kepada orang lain. Kenapa? Kadang tidak nurut sama ayahnya karena mungkin mudallak, mungkin dia manja ataupun yang lainnya. Maka dari itu la taghtar, jangan gurur. Kemudian yang terakhir,
Ketika sudah nggak bisa, setan tadi itu yuwaswis kepada hal-hal fima la ya'ni, maka terakhir ini yang paling parah. Apa? Dia keluar dari hati, maka martabat yang ketujuh, tasalla hizbuhu minal jinni wal insi. Apa tasalla? Menguasai pasukannya setan ini dari golongan jin dan manusia. Enggak lagi bisikan di hati, dijak ente sudah. Kaiso wesan. Berbuat ini enggak bisa, ini enggak bisa, ini enggak bisa. Deketi aja dulu, deketi. Makanya setan bukan cuma dari golongan jin, tapi golongan manusia. Diajak, dideketi. Temen yang kurang baik, ente enak ngumpul. Hati-hati, makanya suhbah ini penting. Ya enggak? Pertemanan ini penting. Kalau ente baik temannya, maka ente jadi orang baik. Kalau ente enggak baik temannya hancur. Hatta fil ma'had. Di pondok kadang ada anak yang menyepelekan. Dibilang itu kenapa tak gini? Oh fihi magal, ada khilaf. Bahkan lebih parah dari orang jahil. Tahu ilmu, kalau dia diadab karena jahil, kalau orang ini diadab karena istihza biddin. Dia istihza dengan agama. Jangan. Termasuk orang yang alimun lam ya'malhu bi ilmih. Orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya. Maka dari itu hati-hati dengan yang namanya was-was. Bahkan datang seorang sahabat yang bernama Utsman bin Abil As datang kepada Rasulullah. Gal ya Rasulullah, inna syaitan hala baini wa baina salati wa qiraati. Wahai Rasul, anak kadang kalau salat itu terpisah karena setan. Kadang rakaat ini berapa enggak paham. Kadang anak baca Fatihah apa belum, apa benar. Itu sering begitu. Maka Nabi mengatakan dzaka syaitan yuqalu lahu khanzab. Was-was yang semacam itu setan yang diberi nama khanzab. Jadi setan yang menghalau ibadah kita namanya khanzab. Kadang kan Allahu Akbar, pas bar hilang wes, lupa sama sholatnya. Oh iya, kantin belum bayar. Iya enggak? Oh Allah kiriman belum. Hari ini halaku zen malam Jumat ada jajan. Sudah hilang semuanya. Siapa yang bisiki ini? Khanzab hadza. Kata Nabi, apabila engkau merasakan faida ahsastahu fata'awwad billah. Kalau engkau sudah merasakan yang beginian, maka bacakan a'udzubillah wal yadful thalatha marrat dan meludah sedikit ke sebelah kirinya 3 kali. Kata Utsman bin Abi As, fa fa'altu. Aku kerjakan begitu, fadhahaba anni, maka hilang godaan-godaan tersebut. Ada termasuk daripada orang biar terhindar dari penyakit was-was begitu. Was-was juga kadang membisiki seseorang untuk bersifat takut. Anak ketemu orang was-was. Dia tahu was-wasnya apa? Merasa keluar rumah mau mati. Jadi lewat depan ini ada sepeda motor, langsung dia masuk lagi. Dia pikir sepeda motor bakal nabrak anak ini. Masuk lagi dia. Dia kalau jalan ada sepeda motor, ada becak, ada sepeda engkol, langsung balik dia. Kenapa? Merasa dirinya mau ditabrak sama ini dan ini penyebab kematiannya. Separah itu was-was itu. Apalagi yang ibadah, banyak. Wudu, puter akhirnya. Hari putar selesai, wudu suwe di hammam. Takbiratul ihram. Allah. Kapan selesainya? Kita kan punya kaidah, ya enggak? Da'ma yaribuka ila mala yaribuk. Ambil yang paling dekat yang tidak meragukan. Kayak tadi ana ini Fatihah sudah baca apa enggak? Kayaknya sudah. Khalas ambil. Yang sudah itu ambil. Apa belum ya? Yang belum tinggal. Jangan dipikir lagi. Iya, sudah. Kayaknya sudah, ambil. Terus ngomong lagi. Mas apa sudah ya? Ya was-was namanya. Caranya begitu. Sudah ya? Sudah ambil. Untuk apa? Ngilangkan was-was. Kalaupun setelah sholat tahu gak baca Fatihah, qadha.
Dan itu biasanya ibadah-ibadah yang sifatnya ubudiyah, bukan sifatnya muamalah. Kalau muamalah jarang. Orang zuat, hari zuat akad nikah bingung. Sudah akad enggak anak ya? Enggak bakalan. Enggak bakalan. Maka dari itu hati-hati dengan was-was. Dan paling afdol daripada menghilangkan sifat was-was adalah dengan kita mengucapkan qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Ada an-nas, al-falaq an-nas, menghilangkan penyakit was-was. Mudah-mudahan kita diselamatkan semuanya dari penyakit was-was. Beliau mengatakan Allah berfirman wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada insan tadi itu dari tali kerongkongannya. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, wallahu bima ta'maluna basir, Allah Maha mengetahui, melihat apa yang kalian kerjakan. Wa qala ta'ala alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi, tidaklah kau tahu bahwasanya Allah mengetahui apapun di langit dan di bumi. Wa ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabi'uhum, apapun orang kalau berkumpul 3 orang Allah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, kalau berkumpul 5 orang Allah keenamnya. Wa hadza tafakkur, maka tafakkur semacam ini, samaratuhu, buahnya, hasilnya, antastahyiya minallah, dia akan malu kepada Allah. Ayyaraka haitsu nahaka, sebab Allah melihat kalian dari apa yang kalian langgar tadi itu. Au yufkiduka haitsu amaraka, atau mendapatkan engkau ketika engkau melaksanakan perintahnya. Ya. Kalau ente berbuat sesuatu merasa Allah senantiasa melihat, maka akan tercipta dalam hati kita sifat malu. Ana mau maksiat, malu. Ana mau main HP buka yang enggak kena. Coba bayangkan. Jangan bayangkan Allah senantiasa melihat kita. Bayangkan kalau di hadapan ustaz, malu apa enggak? Malu. Ya wis, jangan ustaz, kalau di hadapan orang tua, lihat yang enggak kena, orang-orang yang kadang film-film yang kadang buka aurat, atau yang sekarang model-model apa? TikTok. Paling asik ini TikTok. Ya enggak? Dikumpulkan TikTok, lihat TikTok sama orang tua, bilang, "Bah, TikTok, bah." Malu ndak kira-kira? Haya. Sama umiknya bilang, "Nih, TikTok." Haya. Kalau sama orang tuanya haya, apalagi sama Allah. Sama ustaz ngomong, "Ustaz, TikTok anyar." Aduh. La ilaha illallah. Ada TikTok syaitan, ada TikTok. Macam-macam. Nanti kalau mau tahu dosanya bisa dihitung. Masa bisa dihitung? Bisa dihitung. Ya apa caranya? Lihat berapa kali tayang itu. TikTok, ya berapa kali tayang? 10.000 sekian. Itu dosanya sudah. Satu akun itu. Kalau misalkan di-download sama ente, di-share sama ente, berapa lihat yang punya ente? Itu juga dosanya. Kalau orangnya mati, ada yang ngelihat jariyah dosanya. Ingatkan yang begitu-gitu. Biasanya orang seperti itu 3. Ima kesepian. Ya, misalkan ramai seperti ini tidak berani. Wa ima kurang diperhatikan sama orang tuanya, sama temennya, sama walinya, siapapun. Gara-gara itu minta perhatian dengan media. Wa ima majnun, gila. Nah, sudah tahu orang itu, ada terakhir sudah. Kalau itu ada seperti itu, khalas. Ente mahum sudah, persis. Janganlah, kan macam-macam. Macam-macam, waliyadzubillah. Bahwa semakin viral, semakin Masya Allah viral. Yang ngeliat punya anak TikTok hagi ada 1 juta. Ajib, ente bangga dengan 1 juta. Ada dambak ya akhi. Ada dambak. Dosa ente 1 juta ente bangga. Kif tafrah bihadza? Ingatkan. Yang repot ente ini sudah buka Harmani anak pengamada, pengen anak TikTok juga, sama sudah. Sudah ini tidak boleh, tambah kepengen, jangan. Ya. Khalas, merasa Allah muraqabah, senantiasa
di hadapan kita. Kalau nggak bisa, kiaskan dengan guru sudah. Kalau di hadapan guru kira-kira ridho apa enggak? Nggak ridho ya sudah, enggak. Tentu lebih apa? Aslam, lebih selamat. Maka dari itu berfikir yang selanjutnya adalah tatafakkur fi ihatati ilmillahi bika, berfikir tentang meliputinya pengetahuan Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan daripada maksiat kepada Allah fi sirri wal alan, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang terhindar dari waswasah, dari penyakit waswas yang menjerumuskan seorang manusia dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.